Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya untuk anak-anakku semua di kelas 12 IPA ya. Kali ini Bapak akan memberikan materi untuk bagian yang kedua ya, untuk matematika peminatan. Tapi bagi adik-adik semua yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya ya, agar setiap kali saya upload materi pembelajaran, adik-adik semua bisa tahu dari notifikasinya. Untuk kelas 12 matematika peminatan ya. Nah, ini untuk bagian yang kedua. Yang B, menentukan nilai limit fungsi trigonometri untuk X mendekati A. Nah, misalkan f(x) memiliki nilai limit X mendekati A. Nilai limitnya dapat ditentukan dengan cara berikut ini. Nah, yang pertama adalah dengan cara mensubstitusikan ya. Ingat, langkah awal itu substitusikan saja. Kalau dia nanti bukan 0 per 0 ya sudah, itu adalah hasilnya. Kemudian B, pemfaktoran. Pemfaktoran nanti ketika dengan cara substitusi kalau hasilnya 0 per 0, maka nanti perlu difaktorkan atau dengan cara yang lainnya. Kemudian yang C adalah mengalihkan faktor sekawan, itu kalau bentuknya akar misalnya. Pecahan dan akar. Kemudian pada pembahasan limit fungsi aljabar, kalian telah mempelajari cara menentukan nilai limit f(x) untuk X mendekati C. Dengan mensubstitusikan X sama dengan C ke dalam f(x), jika diperoleh hasil atau nilai tertentu, maka nilai tersebut adalah nilai fungsinya ya. Nah, ini ketika substitusi langsung kok ada nilai tertentu, maka itu adalah nilai fungsinya. Cara tersebut juga dapat digunakan untuk mencari limit fungsi trigonometri. Namun, jika hasilnya 0 per 0, kalian harus menggunakan cara lain. Ini sudah saya sebutkan ya. Ketika substitusi ternyata 0 per 0, berarti kalian harus menggunakan cara lain, yaitu difaktorkan atau dikalikan dengan faktor sekawan. Nah, untuk memperoleh nilai limit, kalian dapat mensubstitusikan secara langsung ke dalam fungsi tersebut, asalkan hasil substitusi tersebut tidak sama dengan 0 per 0, tak hingga per 0, atau tak hingga per tak hingga. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini hasilnya, ketika substitusi langsung, berarti kalian harus dengan cara yang lain. Berarti poin B, poin C nanti harus kalian lakukan di situ. Oke, lanjutkan. Untuk setiap bilangan real C yang berada dalam daerah asal fungsi atau domain, maka berlaku sebagai berikut. Limit sin mendekati X, limit sin X untuk X mendekati C, ini sama artinya sin C. Ini langsung hasilnya adalah sin C. Yang B, limit cos X untuk X mendekati C sama dengan sin C juga ya. Nah, sin X ataupun cos X kalau X mendekati C hasilnya sama. Sama-sama sin C. Yang C, limit tangen X untuk X mendekati C, hasilnya adalah tangen C. Kemudian yang D, limit kosekan X untuk X mendekati C, maka hasilnya adalah kosekan C. Kemudian yang E, limit sekan X untuk X mendekati C, maka hasilnya adalah sekan C. Nah, ini ingat-ingat ya. Yang terakhir, limit kotangen X untuk X mendekati C, maka hasilnya adalah kotangen C. Ya, kalau sekan tetap sekan, kalau kotangan tetap kotangan, kalau kosekan tetap kosekan ya. Kalau sin tetap sin, kos jadi sin, tangan tetap tangan. Yang beda. Contoh 1. Tentukan nilai limit fungsi berikut yang adalah limit sin X min cos X untuk X mendekati 0. Maka untuk menjawab untuk soal itu, fungsi f(x) sama dengan sin X min cos X terdefinisi di setiap nilai X. Maka limit sin X min cos X untuk X mendekati 0 nanti jadi sin 0 min cos 0. X-nya tinggal diganti 0. Ini duanya nggak ada ya, dihapus saja duanya. Duanya dihapus saja. Sin 0 sendiri nilainya adalah 0, sedangkan cos 0 sendiri adalah nilainya 1. Ini sudah dulu ya. Untuk nilai sin, cos, dan tangen sudut-sudut istimewa silakan dibuka kembali. Dan mudah-mudahan sih nggak usah dibuka, kalian sudah hafal ya. Tinggal 0 dikurangi 1, ini hasilnya harusnya negatif 1 ya. Nah, ini salah, diganti nanti ya. Dan lanjutkan. Limit sin X min 2 cos X untuk X mendekati 0. Nah, maka di sini nih. Limit sin X min 2 cos X untuk X mendekati Pi, sorry ya, untuk X mendekati Pi. Ingat, Pi ini adalah 180 derajat. Maka kita tinggal pisah saja. Maka ini kalau kita pisah menjadi limit sin X untuk X mendekati Pi min limit 2 cos X untuk X mendekati Pi juga. Ya. Limit sin X mendekati Pi dikurangi 2 limit. Nah, ini duanya pindah ke depan, sama aja. 2 dikali limit cos X untuk X mendekati Pi. Maka di sini sin X tetap sin Pi ya. X-nya diganti Pi. Kemudian cos X-nya diganti Pi saja. 2 cos Pi.
sin 180 itu 0, kemudian 2 dikali cos pi, cos 180 itu negatif 1 ya. Maka 0 dikurangi 2 dikali negatif 1, min kali min ya, saat ini min 2 kali min 1, ini jadi plus kan, jadi plus 2, 0 plus 2, maka hasilnya adalah 2. Oke, lanjutkan. Jika kita substitusikan x ke pi ke dalam fx, maka lim sin kuadrat x dikurangi cos kuadrat x dibagi sin x cos x ditambah cos kuadrat x untuk x mendekati 0, maka akan diperoleh, nah ini bentuk tak tentu ya, itu 0 per 0. Oleh karena itu kita harus menggunakan cara lain. Kalian tentu tahu dan ingat dengan cara pemfaktoran, bukan? Perhatikan penguraian fungsi fx berikut ini. Contoh, tentukan nilai limit fungsi berikut, yang adalah limit sin x dibagi 3 sin x ditambah 1 untuk x mendekati 0. B. Limit cos kuadrat x ditambah 1 dibagi cos x ditambah 1 untuk x mendekati pi. Yang C adalah limit sin 2x dikurangi sin x dibagi 4 cos kuadrat x dikurangi 1 untuk x mendekati pi per 3 ya. Kalau pi 180 derajat berarti pi per 3 tinggal 180 dibagi 3. 18 bagi 3 kan 60 derajat ya. Kalau mau dihitung nilainya. Tapi kalau mau sih kayak yang tadi berarti dalam bentuk pi ya. Enggak apa-apa. Tapi tadi juga dihitung ya. Berarti nanti diganti derajat saja enggak apa-apa. Maka untuk menjawab yang A, maka untuk limit sin x dibagi 3 sin x ditambah 1 untuk x mendekati 0, x-nya tinggal kamu ganti 0 saja. Maka sin 0 adalah 0 ya, lihat nilai sin di sudut istimewa ya. Nah, 0 kan masuknya sudut istimewa ya. 3 sin 0, nah sin 0 juga 0, berarti 3 kali 0 ditambah 1, berarti 0 dibagi 3 kali 0, 0 tambah 1, 0 per 1. Nah ini 0, ini boleh ya, ini bukan 0 per 0 boleh ya. Kalau 0 dibagi berapapun itu hasilnya pasti 0. Tapi kalau 1 dibagi 0 itu hasilnya adalah tak hingga. 2 bagi 0 itu hasilnya tak hingga. Ada dibagi tak ada itu hasilnya tak hingga. Ya, atau 0 dibagi ada itu hasilnya pasti 0. Lanjutkan untuk yang B. Cos kuadrat x ditambah 1 dibagi cos x ditambah 1 untuk x mendekati pi, maka nanti x-nya diganti pi saja, diganti berapa? 180. Cos 180 itu negatif 1. Nah, di sini karena kuadrat berarti negatif 1 kuadrat ditambah 1. Nah, ini plus 1-nya belakang. Cos x berarti cos pi, cos 180. Cos 180 itu min 1 ditambah 1. Nah, ini hasilnya adalah 2 per 0, ada dibagi tak ada, mudahnya begitu ya. Ini hasilnya adalah tak hingga. Kalau tadi kebalik kan, nolnya di atas ya. Kalau nolnya di atas pasti 0. Kalau nolnya di bawah tapi di atas ada, itu pasti hasilnya tak hingga. Bilangan positif yang tak berhingga besarnya. Nah ini keterangannya. Lanjutkan yang C. Limit sin 2x dikurangi sin x dibagi 4 cos kuadrat x dikurang 1 untuk x mendekati pi per 3 atau 60 derajat di sini. Maka limit 2x cos, nah ini sin 2x-nya berarti nanti, nah pakai ini ya. Ini rumus sin 2A. Sin 2A adalah 2 sin A cos A. Maka kita bisa rubah untuk sin 2A ini menjadi 2 sin X. Nah, ini sin 2X di sini ya. Kalau ini A berarti di sini X, berarti ikuti saja. Maka nanti 2 sin X cos X. Karena 2 sin 2A berarti 2 sin A cos A. Sin 2X, maaf, 2 sin X cos X min sin X. Nah, ini sin X itu ini. Ini nggak merubah ya. Yang dirubah adalah ini aja yang depan. 4 cos kuadrat X min 1. Nah, ini tinggal dijabarkan ya. Nah, ini kan berarti jadi 2 kuadrat min cos kuadrat X min 1 kuadrat. A kuadrat min B kuadrat, bentuk faktornya adalah A min B, A plus B. Nah, ini kita rubah dulu, berarti 4 itu 2 kuadrat. Cos kuadrat X. Kemudian 1 itu kan 1 kuadrat. Berarti nanti 2 cos kuadrat X min 1 dikali 2 cos kuadrat X plus 1 ya. A kuadrat min B kuadrat, hasilnya adalah A min B, A plus B. Nah, ini. Jadi nanti limit sin X 2 cos X min 1. Nah, ini gimana Pak? Nah, ini X-nya dikeluarkan, sin X-nya dikeluarkan, sin X-nya dikeluarkan. Maka sin X dikeluarkan, yang depan ini karena sin-nya dikeluarkan menyisakan 2 cos X saja kan? 2 cos X min sin X-nya dikeluarkan berarti menyisakan 1. Kalau saya kembalikan, nah sin X dikali 2 cos X ya jadi ini kan. Nah, sin X dikali min 1 jadi min sin X. Tuh, nggak dirubah. Dibagi 2 cos X min 1 dikali 2 cos X plus 1. Nah, berarti nanti tinggal dicoret saja mana yang dicoret ya. 2
2 cos X min 1-nya ya. Nah, ini coret-coret menyisakan ini dan ini. Berarti nanti yang dihitung cukup limit sin X dibagi 2 cos X plus 1 untuk X mendekati pi per 3 atau 60 derajat. Sin X-nya berarti sin 60 setengah akar 3. 2 cos X ke cos pi per 3 cos 60-nya kan setengah, berarti 2 dikali setengah. Ini harusnya plus 1 ini ya. Harusnya plus 1 ini. Ini salah, ini. Yang dicoretkan negatif. Nah, ini salah di sini. Nanti dibetulkan ya. Berarti 2 dikali setengah itu 1. 1 ditambah 1 adalah 2. Berarti setengah akar 3 dibagi. Tadi berapa ya? Dibagi, nah ini dibagi 2. Dibagi 2 per 1. Berarti nanti hasilnya adalah 1/4 akar 3. Nah, ini salah. Nanti tolong diganti. Oke, untuk latihannya silakan kerjakan limit 4 min 4 cos 2x dibagi 1 min cos 2x untuk x mendekati 0, limit cos 2x min 1 dibagi cos 6x min 1 untuk x mendekati 0. Silakan dikerjakan, rangkumannya ditulis rapi di buku, hasil pengerjaan juga ditulis di buku ya. Kemudian nanti difoto dan diupload di Google Form seperti biasa. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah saja.